tepatnya pada hari Selasa tanggal 31 Desember. Teman-teman media yang saya hormati, perjalanan panjang tahun 2024 telah kita lalui bersama. Banyak torehan sejarah baru yang telah kita lakukan bersama-sama dari seluruh rakyat Indonesia, baik dari Aceh sampai Papua, dari pelosok-pelosok pedesaan sampai dengan perkotaan. Ada satu momentum politik yang belum pernah kita lalui bersama, yang namanya proses pemilu, baik pileg, pilpres maupun pilkada. Dalam sejarah bangsa kita baru kali ini terjadi pemilu bersama. Dan hasilnya pun alhamdulillah kita lalui bersama. Ini menunjukkan bahwa kedewasaan demokrasi yang dilakukan oleh bangsa kita semakin hari semakin baik. Sekalipun memang banyak catatan yang terjadi. Kita alhamdulillah melewati pileg dengan baik. Dan Golkar seperti kita ketahui bersama berada pada posisi kedua dalam pileg dengan jumlah 102 kursi. Pilpres Golkar bersama-sama dengan partai koalisi yang lain mendorong dan mendukung Pak Prabowo sama Pak Gibran. Alhamdulillah juga menang. Dan terakhir di pemilu kada. Pemilu kada adalah kita bersama, sekalipun sebagian belum diputuskan karena ada proses yang ketat di Mahkamah Konstitusi. Dan sebagai partai tertua di bangsa ini yang telah berproses banyak melewati fase-fase kehidupan dalam berpartai, itu tetap akan menjunjung tinggi kaidah norma aturan, termasuk dalamnya ada proses yang ketat di Mahkamah Konstitusi. Setelah 2024 kita dipertontonkan lagi tentang sebuah transisi politik peralihan kepemimpinan dari Pak Prabowo dari Pak Jokowi kepada Pak Prabowo, yang selama ini sejak pasca reformasi selalu peralihan kepemimpinan dalam berbagai diskursus oleh teman-teman baik di akademisi maupun di lembaga-lembaga lain dianggap smooth tapi tidak sempurna. Namun ada satu catatan yang telah kita lalui bersama, bahwa transisi politik dari Pak Presiden Jokowi ke Pak Presiden Prabowo itu sangat smooth dan yang terbaik dalam proses peralihan kepemimpinan bagi bangsa dan negara sejak mungkin mohon maaf Indonesia merdeka. Peralihan bagaimana presiden pertama kepada presiden kedua, presiden ketiga sampai sekarang. Ini menandakan bahwa Indonesia semakin hari semakin matang dalam proses peralihan kepemimpinan. Di bawah pemerintahan Presiden Pak Prabowo dan Mas Gibran, Golkar diminta bersama-sama sebagai konsekuensi dari partai pengusung untuk mendukung total pemerintahan Pak Prabowo sama Pak Gibran. Dalam catatan kami ada kurang lebih sekitar 8 anggota kabinet kader Partai Golkar, 1 gubernur Lemhanas dan 3 wakil menteri. Ini sebagai bentuk partisipasi aktif Golkar dalam memberikan kontribusi terbaiknya. Di samping itu memang kita mempunyai 102 anggota parlemen dan mengisi semua pimpinan komisi dan badan-badan yang ada di parlemen, di DPR. Sudah barang tentu sebagai partai yang sudah lama dan partai yang berkomitmen untuk mendukung pembangunan sebagai bagian daripada implementasi doktrin karya kekaryaan, Golkar selalu pada garda terdepan untuk menyukseskan program pemerintah. Minimal ada 4 program yang menjadi prioritas cita-cita Pak Presiden Prabowo, yaitu pangan, kemandirian pangan, kedaulatan pangan. Yang kedua adalah energi. Yang ketiga adalah persoalan hilirisasi, dan yang keempat adalah makanan bergizi. Dalam kaitannya dengan hal tersebut, kami dari Partai Golkar berpandangan bahwa tidak ada cara lain untuk membuat maruah negara agar disegani di dunia dan di negara-negara tetangga
kedaulatan pangan adalah sesuatu yang harus kita wujudkan. Ini sejalan dengan perintah dan gagasan Presiden Pak Prabowo. Karena itu kami menginstruksikan dan telah merumuskan serta memutuskan agar kebijakan pangan baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah ini harus bisa kita lakukan. Aspek energi, Golkar selalu mempunyai pengalaman panjang. Ketika di masa pemerintahan Orde Baru, kita pernah memasuki swasembada pangan dan swasembada energi. Dan kaitannya dengan swasembada energi, kami telah diperintahkan oleh Bapak Presiden kepada Partai Golkar dan sekaligus sebagai saya sebagai Menteri SDM untuk segera merumuskan langkah-langkah komprehensif terukur dan bisa dieksekusi dalam rangka mendorong kedaulatan energi. Dan insya Allah lifting kita akan semakin hari semakin baik. Dan saya juga menyampaikan bahwa di tahun 2024 akhir ini kami telah memutuskan untuk peralihan dari B35 menjadi MB40 agar mengurangi impor kita. Ini bagian daripada proses untuk menuju kepada kedaulatan energi. Menyangkut dengan hilirisasi, kami juga telah diinstruksikan oleh Bapak Presiden dan Golkar telah mendapatkan barisan untuk membuat peta jalan hilirisasi 26 komoditas dengan investasi 618 miliar US dollar. Dan tidak hanya pada konteks itu, tapi kami sejalan dengan apa yang diarahkan oleh Bapak Presiden, Partai Golkar merumuskan berbagai regulasi agar hilirisasi tidak boleh dimanfaatkan hanya pengusaha-pengusaha besar, tapi juga harus dimanfaatkan oleh pengusaha-pengusaha daerah sebagai bagian afirmatif untuk menjadikan anak-anak daerah menjadi tuan di negerinya sendiri. Dalam konteks makanan bergizi, kami juga Partai Golkar akan melakukan secara sungguh-sungguh karena ini bagian daripada amanah Undang-Undang Dasar 45 dan amanah daripada tujuan kita dalam berbangsa dan bernegara